Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehat wal afiyah. Nikmat kita berada di dalam taat dan ibadah. Bersama-sama kita di subuh terakhir hari Jumat bulan Ramadan. Masih puasaan nggak hari ini? Menghendak sembahyang hari raya, biar ke sembahyang itu. Sebarang itu ada orang sembahyangan. Ya Pak, terserah aja. Tapi bila kita itu umat NU, maka ada caranya. Muhammadiyah juga ada. Di Muhammadiyah mereka mulai puasa hari Rabu. Jadi semalam sudah 30. Hari ini mereka menghitung dengan hisab mereka sembahyang hari raya 1 Syawal. Kita NU melihat bulan. Jadi malam Rabu itu ada kelihatan, lalu malam Kamis, karena Rabu itu terakhir bulan Sya'ban tanggal 30. Kemudian juga malam tadi melihat bulan dan tidak terlihat, sehingga hari ini hari 30 kita puasa dan besok itu dipastikan 1 Syawal atau kita sholat hari raya. Ini perbedaan. Kita mengambil daripada guru kita atau madhab kita NU Imam Syafi'i, yang mana mengambil dalil dari Allah, siapa yang melihat bulan puasa. Dalam hadis, puasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Jadi Al-Quran dan hadis perintahnya ketika hendak berpuasa dan mengakhiri puasa itu dengan ru'yah bahasa kita, sehingga kita ini mayoritas Indonesia dan pemerintah pun, pemerintah mengikuti daripada mayoritas, kebanyakan mengambil daripada sistem ru'yah melihat bulan. Bila kada terlihat seperti tadi malam, sempurnakan kata Nabi kita puasanya 30 hari. Alhamdulillah. Hendak hari ini kah, hendak esok kah? Biarkin esok aja lah. Hari ini belum ada nang batu tukar pinanya. Masih belum siap hari ini berbuka. Masih rindu dengan Ramadan. Dan baru terasa terakhir seperti terasa pian mengganang kita puasaan, bersahur, mengganang tadarus, tarawih, bawitir, as-salata jami'ah. Nah, kada ada lagi sudah. As-salata jami'ah itu malam besok kada ada lagi. Mengganang seperti itu, mengkawah hati kita ketika detik-detik berpisah dengan bulan Ramadan. Harus ada rasa sedih. Sedih. Berdoa, ya Allah, terima juakah, engkau terima juakah puasa ulun. Ulun ini hari-hari puasa, duduk di kulkas saja. Tetapi mengaji Al-Quran, guring aja seharian, atau main HP aja seharian. Kada tahu, yang penting kada makan, kada minum. Ya, ibaratnya koler, berzikir koler, mengaji koler. Malam juga kadang tarawih, kadang tarawih. Akan tetapi di akhir seperti ini kita banyak berdoa, ya Allah, engkau terima
terimalah ibadah ulun nang sedikit. Wa tamim taqsirana, makanya doa kita setelah tarawih atau setelah witir, Rabbana taqabbal minna sholatana, terima ya Allah sholat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyam kami, qiyamul lail, tarawih, witir, terima, tahajud terima, rukuk kami, sujud kami, bacaan Al-Quran kami, terakhir wa tamim taksirona, ya Allah sempurnakan kelemahan kami, kekurangan kami ini beribadah ada kawa sempurna, ada kawa maksimal, banyak lupanya, banyak malasnya, banyak kolernya, tapi terima ya Allah. Bila Allah menerima meskipun sedikit, itu besar. Sayyidina Ali mengatakan, kami lebih mementingkan, memperhatikan, mengharap amal ibadah kami diterima daripada banyak beribadah. Jadi mereka sedikit banyak itu kada tapi diperhatikan, yang penting kayak apa ibadah itu diterima. Makanya mereka beribadah dengan hati, dengan takut, dengan tawadu, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Meskipun kada tapi banyak ibadahnya, tarawihnya ya, tapi dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, pulang ke masjid, pulang ke mushola, ya persiapan sudah berdahulu mandak sejadah di muka memboking, belum lagi adzan isya, saking handaknya beribadah berjamaah, apalagi sholatnya berjamaah. Ini Allah memandang jamaah, maka Allah memberikan rahmatnya atau menerima amal ibadah karena sebab berjamaah. Ini sudah terakhir hari Jumat ini. Ada fadilah dari guru kita mengqadha sholat di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Ada riwayatnya, ada amaliyahnya, ada yang mengamalkannya, orang-orang besar yang menggawinya bila hendak maumpati menggawi bagus. Bila Jumat semalam sudah menggawi, boleh menggawi pulang di Jumat ini. Bila belum, nah ini hari Jumat terakhir menggawi sholat qadha hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini untuk mendapatkan kemuliaan waktu, sebab Ramadan itu sholat sunnahnya itu diberikan pahala sholat wajib, dan sholat wajibnya diberikan pahala 70 kali sholat wajib. Artinya bila kita mengqadha sholat wajib, maka kita dapat pahala mengqadha 70 kali sholat wajib. Tapi fungsinya hanya untuk menambal sembahyang, bukan membayar. Bukan membayar yang bahari tahutang, lain membayar. Kalau membayar beristilah kapanpun itu harus. Tapi kalau ini mungkin kita kada ingat lagi sudah wayah apa kita kada sembahyang, ya, alhamdulillah. Cuman kita itu mungkin ada di antara sholat 5 waktu kita yang kita itu tidak sempurna. Mungkin bahari kada ingat baudu kah, atau tegatuk laki kada ingat lagi kah, atau misalnya ya pas terbuka aurat kah, atau ada najis kah di baju. Ya, kita kada tahu. Memang kada tahu itu dimaafkan. Cuman kita ini berhati-hati, oleh karenanya ada keutamaan waktu terakhir Jumat bulan Ramadan untuk mengqadha sholat 5 waktu, tapi lain membayar hutang, menambal. Ya, laku pinada nang buntus. Pastinya banyak pang nang buntus ibadah kita ini. Ya, apalagi bahari sembahyang kada ba ilmu. Nah, apalagi nang banyak hutang dibayari, mengqadha juga digawi, perbanyak. Jadi caranya sholat zuhur setelah sholat Jumat, sholat zuhur, ya, sholli fardhu zuhuri qadhaan. Allahu Akbar. Kalau ada jamaah, berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu di rumah. Ya. Setelah itu
Jadi komat dahulunya komat. Kalau ibu langsung aja kada apa-apa. Ya sorangan gawi. Setelah zuhur asar, sholli fardhu asri qadaan. Allahu akbar. Maghrib, sholli fardhu maghrib qadaan. Allahu akbar. Ya. Isya dan subuh. Cuman karena digawi siang, maghrib isya subuhnya kada bersuara seperti mana sholat zuhur. Suara pendek aja, suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lawas tuntung berdoa ya. Mudahan ini menambal daripada ibadah kita. Nah, itu diantara keutamaan apa? Ada faidah hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Jadi kita artinya merasa sedih lah kalau kita ini berpisah dengan Ramadan. Tapi mudah-mudahan Ramadan selalu di hati kita. Ramadan pergi, pasti kembali tahun yang akan datang. Dan kita meninggalkan Ramadan. Tapi orang yang takwa senantiasa bersama Ramadan. Tidak ada kalimat meninggalkan Ramadan, ditinggal Ramadan. Dia selalu bersama Ramadan. Ya. Ramadannya hilang, tapi Ramadan di hatinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan ini, puasa ini tujuannya supaya kita menjadi hamba yang takwa, semakin baik ibadah, semangat beribadah, semangat untuk persiapan kematian akhirat, dan mudah-mudahan ya kita kembali bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudahan kita dapat rahmat, dapat ampunan, dan kita sudah dibebaskan daripada api neraka. Sebab di akhir 10 ini kebebasan dari api neraka. Di malam terakhir Ramadan itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi Allah akan memandang hamba-hambanya di malam terakhir Ramadan, di malam tadi. Di malam Jumat, malam terakhir. Jadi malam ini sudah malam hari raya. Zainu a'yadakum bitakbir. Hiasi hari raya kalian dengan takbir. Ya, kalau Ramadan zikirnya terbanyak kata Nabi kita, 2 yang Allah ridho, 2 yang kalian ridho dan senang. Itu Ramadan zikirnya. Yaitu apa? Allah ridho, Allah senang. Zikirnya asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah. Allah bahagia ketika hambanya bertauhid, bersaksi, dan minta ampun. Yang kita senang, as'alukal jannah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, itu kita pasti senang. Bila diberi surga, dihindarkan daripada neraka. Kemudian doa daripada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama aja anna dengan anni. Digabung doa itu perbanyak di bulan Ramadan. Tapi kalau malam hari raya, kata Nabi kita, perbanyak takbir. Ya, hiasi malam hari raya kita dengan takbir. Jadi malam ini ya, maghrib sudah mulai takbir. Asar bang, boleh gak takbiran asar? Ada boleh? Belum lagi lah, untung ya. Maghrib lah. Jadi sudah hari 30 ini, udah esok pasti 1 Syawal. Karena bulan Arab ada yang 31, 29, 30. Nah. Jadi tadi malam hilalnya kada terlihat, pian juga belum siap, nah, makanya hilalnya toler terlihat, belum belanja-belanja lagi, ya ada sawat.
Jadi takbiran mulai malam ini perbanyak, ya, perbanyak takbir. Di masjid, di musola, kumandangkan takbir, ya, sampai jam berapa? Jam 10 kah? Ada apa? Ya, keliling kampung dengan takbiran bagus. Ibu-ibu di rumah takbiran di rumah sambil menyangga apa? Menyangga kacang biasanya, kacang, belenjo, kerupuk. Nah, sambil takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gamat aja, jangan nyaring. Kira orang hari raya. Gamat aja kita. Dan juga ada masalah tentang zakat. Ya, zakat itu termasuk kewajiban umat Islam. Rukun Islam itu diantaranya bayar zakat. Zakat itu terbagi dua, ada zakat harta, ada namanya zakat badan atau zakat fitrah. Zakat harta ini ada 6 macam, ya, 6 macam. Pertama itu ternak, onta, sapi, kambing. Mun pian bagaduh kambing, 40 kambing saikong zakatnya. Jadi 40 kambing itu sudah batas, maka setahun setelah itu kambing tadi ternyata jumlahnya 60, maka saikong kambing atau 45 kan. Cuman kerja lagi sudah dikalayanin kambing. Kerja lagi. Yang kedua ada zakat harta itu emas dan perak. Emas dan perak. Ini jumlahnya emas itu daripada 20 miskol atau 85 gram. Kalau perak 200 dirham. 1 dirham 4 gram, 200 berarti 800 gram. Itu perak. Kalau besi perak 800 gram itu dizakati. Nanti emas perak ini masuk ke dalam hukum kita bisi duit di dompet, di lemari, atau di bank. Bila duit kita berjumlah 85 gram emas, dihitungi berapa segram emas. Adakah ibu-ibu sudah ke toko emas, batu tukar, galang, kalung, cincin? Orang bahari raya tuh harus serba hanyar. Nah, jadi kalung hanyar, galang hanyar, cincin hanyar. Ya. Pulak ke toko emas pian pagi ini, nah, bila abahnya kadang memberi duit, ayo menyapu sama saya, kata Bapak, disapu-sapu supaya kuning lagi. Nah, boleh ke kampung, wah, orang kampung nih, kena apa nih, gak banyak emas, ya, sekalinya sapuhan emasnya, ada nang asli. Itu nanti harga emas 1 juta, berarti 85 juta tabungan di bank. Selain bunga, ya, bunga itu jangan dihitung, ya. Ada tabungan 85 juta, keluarkan 2,5%, ya, 2,5%, ya, sekitar 2 juta lah. Nah, kalau di bank itu ada 200 juta setahun sudah, maka dikali 2,5%, ya, 2 kali, artinya 2,5% daripada 200 juta. Itu karena masuk bagian uang emas dan perak. Karena dulu nggak ada kededa, dulu emas perak, sekarang ini diganti dengan kertas.
Mata uang tuh diganti dengan kertas. Sebenarnya itu emas perak. Ya. Jadi sudah diganti dengan kertas, tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, kemudian ada berkebun, seperti di sini yang wajib adalah anggur dan kurma, dan yang bisa dimakan seperti jagung, gandum, atau baras. Bila bahuma setahun bahuma, ya, itu nanti wajib zakat. Ini teganal 10%. Bila bahumanya kada disirami, tidak ada pengairan dari langit aja, menghadang cuaca bagus. Juga nanti ada nisabnya. Biasanya orang bahari bila dapat 100 karung, 10 karung, ya memang 10%, 1/10. Ya, bila dapat 100 karung, 10 karung, bahari kayak itu aja hitungnya, nyaman. Nah, ini mungkin daerah-daerahnya aja yang kena zakat baras ini, batanam. Nah, kemudian ada zakat berdagang. Berdagang ini niat berdagang, usaha jual beli, apapun jual belinya, selama itu jual beli makanan, jual beli kendaraan, jual beli mobil, nah itu banyak pajaknya tuh. Teganal soal jual beli tanah. Tanah tuh jual beli juga kena pajak. Tapi kalau tanah kita simpanan, kada dijual kada pajak, kada zakat. Kada zakat. Tapi kalau jual beli tanah, itu hitung jual beli. Maka juga itu sejumlah emas, yaitu jual beli dengan modal 85 gram emas. Nah, bila di toko itu 85 gram emas, dihitung dengan rupiah berapa juta dengan harga emas sekarang, setahun, ya misalnya emas 1 juta lah. Nah, ada berataan itu, dihitung barang yang ada. Barang ada ini kira-kira 40 juta. Duit hasil dagang 50 juta, berarti 90 juta. Kena itu zakat 2,5%. Ya, itu dikeluarkan. Nah, jadi dagang ini hampir ya seluruh Indonesia ini banyak orang berdagang. Ini juga perlu diperhatikan zakat tijarah ini. Juga ada zakat tambang dan barang temuan, barang emas perak yang ditemukan, ya barang antik zaman jahiliyah. Cuman kita ini yang banyak zakat dagang dengan zakat diisi duit simpanan setahun daripada 85 gram emas. Atau diisi emas kada duit, emas batangan di rumah itu ada. Jadi yang kada di zakat itu yang dipakai aja. Tapi kalau gelang yang berlebih-lebihan, ada nang 1/2 kilo di sini, itu kan sebenarnya bukan pakaian, itu simpanan. Itu berlebih-lebihan, itu dihitung zakat. Tapi kalau beberapa gram aja itu kada dihitung, karena perhiasan perempuan. Jadi yang dihitung itu yang simpanan, yang bukan secara hukum perhiasan. Jadi kalau besi emas batangan di rumah, maka wajib dizakati selama jumlahnya sebanyak 85 gram. Ini zakat harta. Zakat harta ini luar biasa, ya. Nah, ulun ini kada suah zakat harta. Termasuk orang yang kada suah besi duit atau besi emas 85 gram. Nah, berarti orang kada berzakat itu ya orang yang kada mampu, yang kada tapi berduit bahasanya, ya. Kada ada usaha. Ya. Tapi bila berusaha, berzakat tuh luar biasa. Berarti Allah berikan keluasan rezeki. Karena zakat tuh wajib 85 gram emas. Mun sejuta aja 85 juta. Banyak orang punya duit 85 juta itu. Ya. Jadi bila Allah berikan kelebihan,
usaha, perdagangan, simpanan duit, jangan merasa berat berzakat. Sebab banyak orang ada suah berzakat, ya suah lah berzakat lah. Nah ada suah josidin, ada suah bisi duit nang lebih, ya ada. Padahal zakat itu rukun Islam. Nah, tapi kenapa ada orang-orang kaya yang merasa ini sebuah kerugian? Padahal seapa ada zakat itu? Jangan pandang keluarnya, pandang engkau ini diberikan duit yang banyak, hitungannya pun banyak. Hawa bermodal seperti itu. Jadi mudahan kita kawa berzakat, ya. Berarti kita akan punya uang yang banyak, ya. Tapi dizakati. Nah, jangan merasa berat dihitung, ya, zakat itu. Makanya dikatakan orang itu kalau berzakat, maka hartanya akan berkah, bersih, dan itu bukan hak dia, itu hak orang fakir miskin. Dia membersihkan harta, ya, dengan zakat itu, dan menjaga harta agar tidak musnah, kena bala. Ya, bila ada harta itu kita kena bala, mungkin gara-gara kada berzakat atau tidak memperhatikan hitungan zakat. Asal-asal berzakat saja kada dihitung bujur-bujur. Karena itu ibadah kayak sembahyang itu bujur-bujur, takbirnya nang kayak apa, al-fatihahnya nang kayak apa, rukuknya nang kayak apa, sujud begitu ya. Zakat hitung bujur-bujur, perkiraan duit mana dihitungi sampai, ya, keluarkan, serahkan dengan hati yang senang. Gawi kada apa-apa, menggawi seminggu 2 minggu menghitung ini banyak, tapi ini ibadah. Meskipun mengeluarkan harta, memang orang cinta dunia, cinta harta, cuman jangan mandang yang keluar. Ini rukun Islam, ya, perintah Allah. Bahkan Nabi kita memerangi orang yang tidak berzakat, diperangi. Jihad, bahasanya itu jihad lah, diperangi, dibunuh. Di zaman Sayyidina Abu Bakar disuruh membunuh orang-orang di kampung yang tidak membayar zakatnya. Nah, jadi bila orang berzakat itu Allah berikan keberkahan hartanya. Tidak akan habis, bahkan bertambah. Harta tadi semakin berkah, semakin maju usahanya, semakin bertambah tabungannya bila membayar zakat. Jadi berniat, ya, bila ada duit hendak berzakat. Kada suah bang lah berzakat, berhitung duit ratusan juta tuh. Nah, tapi bila ada pasti kita ini senang lah, nah, karena paham gitu, nah, paham. Jadi kata Nabi kita, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, beliau memimpin kerajaan Islam 2 tahun setengah, 2 tahun 5 bulan. Itu beliau memerintahkan pejabat untuk ke Afrika membagi zakat Islam, Madinah, Syam, ya, daerah-daerah kekuasaan Islam. Afrika juga termasuk sebagian Islam. Dibawa harta zakat ke sana. Sekalinya orang Afrika tidak ada yang menerima zakat, saking makmurnya sudah. Cuman 2 tahun setengah. Dibawa ke Irak. Mungkin di sana ada orang fakir miskin. Seirakan tidak ada yang menerima zakat. Saking semuanya, ya, tidak ada yang fakir miskin. Sebab 2 tahun setengah zakat diperhatikan oleh khalifah. Kan 2 tahun setengah aja tidak ada fakir miskin. Mun bujur-bujur orang kayanya itu bayar zakat, tidak ada yang fakir miskin. Asalkan bujur-bujur. Nah, 2 tahun setengah aja. Jadi bagaimana khalifah itu melihat kas duit, dibayar semua gaji pejabat, masih ada sisa. Kemudian lagi sisanya itu, ya, itu untuk masyarakat.
Jadi yang pertama yang kada bisi gawian dicarikan gawian dimodali. Yang bisi hutang dilunasi hutangnya, dicari gawian dimodali. Ya. Bahkan yang kada kawin dikawinakan sama khalifah. Sehingga umat Islam waktu itu mereka bekerja, punya usaha, punya lapangan kerja, sehingga setahun 2 tahun mereka punya banyak harta, zakat tidak ada lagi yang menerima. Nah, pernah seperti itu umat Islam. Nah, nanti kata Nabi kita, ya, akan datang suatu zaman orang pagi-pagi mengantar zakat, membawa harta zakat ini. Kemudian fa innahu yati alaikum zamanun yamshir rajulu bi sadaqatihi, orang tuh membawa keliling dengan zakatnya. Falam fala yajidu man yaqbaluha, tidak ada yang menerima. Yaqulur rajul law jita bihabil amas laqabiltuha fa amal yaum fala hajata li biha. Seandainya kau datang semalam, aku miskin, aku terima, tapi sekarang sudah kaya. Jadi kaya mendadak, sehari sudah sugih. Semalam aku bisa menerima, tapi hari ini kada. Aku ini sudah kada fakir miskin lagi. Akhirnya tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Sebab orang sudah terbuka dunia, tidak ada yang fakir miskin. Maka kata Nabi kita, berzakatlah kalian. Nanti ada orang yang kada menerima lagi zakat. Zakatnya kada menerima, apalagi sedekah. Itu nang wajib aja kan ada terima buhannya, apalagi nang sunnah itu. Ya. Nanti ada seperti itu. Nah, selama masih ada orang yang menerima zakat, ya berarti zaman ini masih, mungkin ini tanda hari kiamat nanti. Tanda hari kiamat seperti itu. Terbuka dunia ini, emas itu keluaran dari perut bumi. Ini orang semua kaya. Akhirnya tidak ada lagi ya. Berzakat ini kada kawal lagi, tidak dapat lagi keutamaan zakat. Nah, mumpung belum datang masanya, masih banyak orang yang fakir miskin, keluarkanlah zakat harta itu dengan senang hati, dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada zakat fitrah. Ini namanya zakat badan. Diwajibkan bagi orang yang bertemu Ramadan dan Syawal. Meskipun sebentar, ya, sebagian Ramadan, sebagian Syawal, seperti bayi lahir. Ini nah sore ini lahir imbah asar anak, imbah isya misalnya meninggal, maka anak tadi wajib difitrahi. Nah, itu seperti itu wajib oleh orang tuanya, ya. Apalagi kita yang puasa ini wajib fitrah, karena dikatakan puasa Ramadan itu menggantung antara langit dan bumi, belum tembus kecuali dia bayar fitrah. Jadi terkunci dengan 4 liter baras, dikunci 4 liter baras atau 4 mud, kurang lebih 4 liter, kemudian dibanyakan sedikit lah 4 liter. Nah, baru dibuka ketika bayar fitrah. Wajib bagi orang yang punya makanan di malam ini dan besok siang. Ada makan malam satu keluarga, makan siang, ada yang dimakan, maka sisa kelebihan itu bayar zakat fitrah, zakat fitrah. Tapi bila hagan makan malam kededa, hagan kededa yang dimakan, maka kada wajib berzakat fitrah. Seperti itu. Mungkin kededa pang kita inilah. Kita ini kededa makanan cuman banyak berduit. Ya duit itu ya sama aja juga makanan. Maksudnya makanan itu ya kada berduit, duit kededa, makanan kededa, yang dijual kededa. Mun ada dijual jual. Ya, selama ada apa dijual. Ada handphone dijual, handphone nih hagan fitrah. Ya, jual murah aja.
Artinya bila ada harta benda wajib dijual ya, untuk bapitroh. Kayaknya kada ada lagi pang kita ini kada kau fitrah. Ya. Anak yatim piatu siapa nang menggaduh? Pamannya fitrahi, pamannya nang wajib. Acilnya, nininya wajib yang mengasuh. Atau di panti asuhan tidak ada siapapun, maka ustadznya, ketua pengasuhnya yang memfitrahi. Nah begitu. Jadi zakat fitrah ini zakat kesucian untuk ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa fitrah juga bujur-bujur ya, bagaimana jumlahnya, takarannya diserahkan kepada orang fakir miskin. Itu yang berhak menerima innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Apa bedanya fakir miskin? Fakir itu orang yang keperluannya kurang daripada setengah. Dia satu hari perlu 100.000, dia cuma dapat duit paling banyak 50.000, itu fakir. 50, 40, 30 itu fakir. Keperluannya 100.000 sehari dia. Atau sebulan dengan keluarganya 3 juta. Itu sudah keperluan pas-pasan, cuman gajian 1,5 juta atau 1 juta kada lewat 50%, itu fakir. Miskin itu lewat 50 ya. Keperluan 100.000, gajian 60.000, 70.000, 80.000, kada sampai 100.000, itu miskin. Jadi dahulukan fakir baru miskin. Kalau ada fakir miskin, kasih kepada fakir. Itu di dalam definisi orang fakir miskin. Siapa yang seperti itu kira-kira? Ya bisa kita menghitung siapa. Tapi kada kawal lagi pang kita menakuni orang lah. Anak bapitrah takuni dulu. Biar nih kayak apa nih gawian kalawasan lah. Nyanyok kena panitia kalawasan sebuting baras saja. Berhak ada harus sakit secara zahir aja ya, pina rumah, pina kayu, pina buruk, sidin nang baju buruk aja, kendaraan buruk, bila saraba buruk ya itu sudah, itu fakir miskin tuh kita pandang dah, kasihkan aja. Atau sekiranya jadi yang banyak fakir miskin lawan orang berhutang memang ada 8, cuman yang banyak nih 3 ya, orang berhutang. Meskipun dia kaya, tapi dia banyak hutang, ya setiap bulan itu bayari hutang dia, ada kawal lagi untuk cukup makan keluarga, bayar hutang, maka dia juga berhak dapat fitrah atau zakat harta. Nah, jadi bila keunjuk dengan orang yang mungkin zahirnya tidak fakir miskin, ya mungkin sini punya hutang lah. Itu fakir miskin. Tapi sepertinya kita ini kebanyakan miskin malah, karena kita ini masih pakai tabung 3 kilo. Itu kan untuk rakyat miskin. Tandanya itu aja kan takutnya piannya bisa pakai tabung 3 kilo kan berapa kilo kan mungkin? Oh 3 kilo jenah piannya miskin unjuki habaras. Meskipun rumahnya keramik ya, rumahnya apa bila masih makai nang tabung gas 3 kilo itu miskin. Dah ya berhak menerima fitrah ada bapak. Nah, itu aja cirinya yang paling jelas ya, menghitungi gajinya kalau lawasan takuninya pakai tabung apa sih dia itu aja gen. Nah, itu sudah miskin untuk rakyat miskin. Jadi serahkan baras tadi ya ke fakir miskin. Jadi memang rezeki itu memang Allah berikan, luaskan, dan Allah yang menyempitkan. Itu ketentuan Allah. Dan itu semuanya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba. Bila baratan orang sugih,
sekakalayan nih sugih berataan. Kada lagi nang bilupah apakah nang begawi di pasar mangkut-angkut, nang maojek, nang bersih-bersih. Kada lagi sugih berataan. Nah kada nyaman ya dunia berataan paksa seorang uyuh. Kada lagi orang nang diupah untuk begawi. Uyuh kala. Atau fakir berataan. Nah, kada nyaman juga, lebih kada nyaman lagi. Berataan, kelaparan. Seperti saudara kita di Palestina, di Gaza. Yes, ini gambaran orang yang sekotaan fakir miskin. Rumah hancur, toko-toko hancur, masukkan makanan ngalih, air bersih. Tapi ada kelaparan setahun 2 tahun ini. Nah, ini kan fakir semuanya. Ya bingung apa kayak itu. Ya, kacau kehidupan. Ya, setiap hari menangis kelaparan. Tidak ada harta, tidak ada makanan. Nah, ada rame juga. Jadi ada yang sugih, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi itu memang sudah rahmat dari Allah Ta'ala sehingga manusia ini saling perlu, orang sugih perlu dengan orang miskin. Ya, mungkin orang sugih itu bila kada orang miskin kada sugih sebab anak buahnya miskin berataan. Nang begawi di toko itu orang fakir miskin. Lalunya hakun begawi, mangkat-angkat, menjual-jualakan, masarakan, mantar-antar, lalunya sugih. Ya, juga orang fakir miskin berkat orang sugih punya harta, lalu buahnya begawi memodali, lalu kawa makan. Jadi hikmahnya manusia ini beberapa macam kondisi, sikon keadaan, nang bahuma juga semuanya, nang makan semuanya itu semuanya adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk saling memperhatikan, membantu. Sebab kita ini seandainya bukan orang fakir miskin, kita tidak akan sugih, tidak akan bisa bekerja. Kenapa berat untuk memberikan harta untuk fakir miskin? Jadi zakat fitrah itu diserahkan, ya, disunahkan itu sudah di waktu diserahkan boleh berdahulu, ya. Belum ketemu Syawal, belum nih siangnya udah boleh sunah, boleh ya. Nanti kalau ketemu Syawal itu sudah wajib gitu, wajib berfitrah, hukumnya wajib. Tapi boleh menyerahkan berdahulu, berfitrah berdahulu boleh, meskipun belum ketemu Syawal. Jadi bila sudah berfitrah berdahulu, ketemu Syawal, kada usah lagi berfitrah 2 kali. Misalnya pian sudah berfitrah di kampung nih, semalam belabuh hari ini sampai ke kampung, ke hulu sungai, harus lagi berfitrah. Sudah berfitrah di sini. Nah, afdalnya di mana? Afdalnya di kampung kita berfitrah itu, di mana kita lama berdiam di kampung, kita puasa di kampung itu, di situ kita berfitrah kau dulu, hanyar belabuh. Tapi boleh aja bang berfitrah di sana, boleh aja. Jadi boleh sudah. Atau berfitrah mulai pertama Ramadan boleh. Jadi bila tatamu Syawal gugur sudah kewajiban. Bila ada tatamu Syawal meninggal di Ramadan, maka fitrah tadi hukumnya sedekah. Sedekah, ya. Karena ada wajib, sini ada tatamu Syawal. Waktu yang paling afdal itu setelah subuh sampai sholat Id. Cuman ngalih itu kita sibuk macam-macam. Jadi boleh aja dulu membayar fitrah. Di masjid ada sinilah panitia, ada ini. Jadi malam dibagiakan sudah tuh, ya. Karena subuh sudah masing-masing persiapan sholat Id. Terlambat berfitrah imbah sembahyang Id.
makruh, cuman tetap harus bayar. Ya, makruh, dibenci, gak bagus. Sampai maghrib, nah itu kena haram, berdosa, ada bab fitrah, padahal mampu, tapi tetap bayar. Berdosa aja kalau misalnya gue fitrah, tetap bayar fitrah, cuman dia kena dosa mengakhirkan fitrah sampai tenggelam matahari. Jadi, nah adapun anak yang sudah balik itu suruh fitrah sendiri, jangan abahnya meniatakan, suruhnya berniat seorang. Bila ada berduit pakai duit seorang, anak misi duit ya, rata-rata anak kan ini isi duit pang HP aja iPhone gitu kan, harat bana sudah. Jadi suruhnya nukar baras antar ke masjid atau dikasihkan kepada siapa, suruhnya berniat seorang, ya sudah, ada perlu lagi abahnya yang sudah balik lah. Kalau abahnya berizin, nak biar abah nang mitarahi nggih bahaya, tuh kada apa-apa ya. Nah kalau istri itu suami, anak yang belum balik suami, ya, suami sudah. Jadi istri kada usah kujuk-kujuk, biar lakinya meniatakan untuk bininya, untuk anak-anak yang belum balik. Ya, perempuan yang sudah balik, lakian binian, suruh bapitrah sendiri, nukar baras sendiri bila ada duit, bila kadada kasih duit, suruhnya bapitrah sorangan, berniat sorangan. Karena sudah balik, sudah mampu untuk berniat dan paham cara berfitrah. Ada pertanyaan? 5 menit lagi. Oke. Pada minggu yang lalu itu kami sudah melaksanakan muhafadah salat. Oke. Sedangkan hari ini termasuk hari Jumat terakhir. Ya. Pada minggu yang lalu apakah dihitung Jumat terakhir itu? Itu Jumat terakhir tuan aja jadwal aja. Jadwal supaya menutup Ramadan dengan ibadah, memperbanyak ibadah. Sehingga itu untuk keserempakan menggawinya. Nah, tapi karena kita Jumat ini kan ragu, akhirnya kebanyakan mengambil daripada los kan Jumat ini pas hari raya, lalu diambil Jumat semalam. Tapi hukumnya sudah menggawi, sudah, ya. Dan kayak hari rayanya jelas antara Kamis, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, itu kan ketahuan Jumat akhir. Kalau semalam itu ada ketahuan lagi, lalu ditakdim supaya berhati-hati. Lalu pina ada tetamu lagi Jumat terakhir, lalu pina Jumat semalam, lalu digawi. Nah, jadi itu ada apa? Juga sudah dapat 70 keutamaan mengqadha sholat. Ya. Ya setiap hari juga ada apa? Hendak Kamis boleh juga mengqadha, cuman jadwalnya seperti itu. Dibuat jadwal aja, ya jadwal menggawi supaya ingat, oh Jumat terakhir. Nah, supaya ingat seperti itu. Nah, tapi tidak ada perbedaan antara Jumat tadi dengan Jumat ini. Jumat sebelumnya dengan Jumat terakhir tidak ada perbedaan. Sekedar mengingat jadwal rutinitas. Nah, gitu. Lagi pertanyaan? Sudah. Nah, mudah-mudahan kita diterima segala amal ibadah kita, minal aidin wal faizin, berataan kita, taqabbalallahu minna wa minkum, amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq.